Di balik kencangnya laju kereta di atas rel, ada tangan-tangan terampil yang merawat dan memperbaiki kereta demi kelancaran perjalanan para penumpang. Lalu, apa saja yang perlu diperbaiki di bengkel kereta? Kereta yang baru datang ke bengkel langsung dibawa oleh mesin penggerak yang mengarahkan gerbong untuk masuk ke dalam sektor body workshop atau bengkel bodi kereta. Di sini bagian bugi dilepaskan dari kereta untuk dibawa ke sektor roda dan bugi. Sedangkan badan gerbong kereta ditinggal untuk dilakukan perawatan. Jadi itu karena kondisi di lapangan, di lintas itu macam-macam. Dari kena uap air laut atau air dari hujan atau debu yang nempel itu menyebabkan korosi. Nah itu problem utama kita sih, itu aja sih. Bugi menopang puluhan ton berat kereta sambil menahan getaran, panas, dan tekanan ribuan kali setiap hari. Tak heran setiap 2 tahun sekali kereta harus dibawa ke bengkel untuk dirawat. Meskipun dari luar bugi tampak tidak bermasalah, perawatan berupa penggantian suku cadang harus tetap dilakukan. Prinsipnya, meskipun hanya satu komponen yang rusak, akan lebih aman diganti satu set karena ini semua menyangkut safety penumpang dan kereta. Jadi selain ada pihak dari QC yang mengecek ulang nantinya, kita sebelum bogi ini selesai juga kita cek dulu. Supaya lebih memastikan lagi kalau bogi ini siap dan aman digunakan. Di sebelah lokasi perawatan bugi ada tempat khusus untuk memperbaiki roda dan bearing. Namun sebelumnya roda harus dilepaskan dulu dari bearing. Roda kereta api seringkali mengalami perubahan bentuk akibat gesekan dengan rel ataupun pengereman mendadak. Karenanya, teknisi harus mengukur roda dulu supaya tahu seberapa tebal roda terkikis. Jadi saat roda itu masuk, itu yang kita lakukan pengukuran. Nah, ukuran itu pertama apa? Yaitu diameter ini kita ukur. Nah, dari hasil diameter ini nanti kita tahu nih, mana roda yang bisa kita pakai, mana yang tidak. Nah, yang bisa dipakai, kita proses lanjut bubut. Cuman yang sudah akhir dipakai, kita ganti di belakang dengan yang baru. Iya. Setiap roda kereta baru memiliki diameter 774 mm dan batas maksimal penyusutannya hanya bisa sampai 698 mm. Jika sudah melewati batas penyusutan, roda tidak boleh digunakan lagi karena pengereman menjadi tidak efisien dan bisa membahayakan penumpang. Setiap hari ada sekitar 16 roda diperbaiki di sini. Pembubutan dilakukan setiap 24 bulan sekali atau 2 tahun sekali dengan tujuan agar bentuk roda tetap simetris. Satu kali pembubutan biasanya makan waktu 20 menit. Meskipun sudah menggunakan sistem komputer canggih, pengecekan manual juga harus dilakukan. Bahkan tak jarang satu roda harus dibubut lebih dari sekali. Lihat, hasilnya juga lebih halus. Ukuran diameternya sudah memenuhi syarat untuk dipakai lagi gitu. Nah, ini kita lanjut ke tahap selanjutnya. Biasanya kalau setelah seperti ini dilakukan proses pemasangan bearing. Nah, ini kan di bagian sisi sini nih belum ada bearingnya nih. Nanti kita lakukan proses pemasangan bearing. Selain roda, bearing atau bantalan yang fungsinya mengurangi gesekan dan membantu perputaran roda agar tetap presisi jika perlu dilakukan perawatan. Berbeda dengan roda, bearing memang hanya perlu dicuci saja. Namun pencuciannya menggunakan mesin khusus dengan suhu air di atas 90 derajat Celcius. Tujuannya untuk membersihkan sisa oli, pelumas, dan debu logam halus. Setelah dibersihkan, barulah bearing dipasang kembali dengan roda. Selanjutnya, satu paket roda dan bearing yang sudah terpasang lagi dibawa ke tempat perawatan bugi untuk disatukan kembali. Bugi pun kembali dibawa ke sektor body workshop untuk dipasang ke badan gerbong kereta. Wah, lihat tuh Secret Lovers, gerbong kereta harus diangkat menggunakan crane khusus yang bisa mengangkat beban berat hingga 20 ton. Meskipun menggunakan alat yang dikontrol oleh teknisi, di sini membutuhkan ketelitian tinggi karena bugi harus benar-benar terpasang dengan presisi. Ya, biasanya kan dari sini kita menuju ke final test untuk pengecekan. Biasanya ada bogi yang kembali lagi karena ukurannya yang tidak sesuai standar. Karena ukurannya itu
Ada standarnya nanti di final test untuk diukur lagi sekilo boginya. Kereta yang sudah selesai diperbaiki kembali dibawa oleh mesin penggerak menuju sektor final test. Jika ada kesalahan ringan, para teknisi bisa langsung memperbaiki. Namun jika ditemukan kesalahan berat dan butuh pembongkaran ulang, mau tidak mau gerbong dibawa kembali ke sektor untuk dilakukan perbaikan ulang. Contoh seperti pegas ayun. Apabila dia pegas ayun ini, ya pegas ayun, kalau dia tidak standar, lemah, atau dia terlalu tinggi, itu kita balikkan ke unit bogi. Gitu. Karena prosesnya itu pembongkarnya banyak, Pak. Jadi itu di sana. Gitu. Mulai dari pengereman, suku cadang bogi, keseimbangan gerbong kereta, jarak antara satu komponen ke komponen lain, kelistrikan, bahkan hingga pegas, semua dicek satu persatu. Di sini pengecekan kelayakan kereta dilakukan secara statis, di mana kereta bisa berhenti. Uji statis bisa dilakukan secara langsung di bengkel, namun uji dinamis butuh lintasan khusus dan beresiko tinggi saat ada masalah di tengah jalan. Balai Yasa Manggarai sudah ada sejak tahun 1915. Dulunya dibangun oleh Staatspoorwegen, perusahaan kereta api milik negara yang dikelola pemerintah kolonial Hindia Belanda. Jika dulunya bengkel ini dibangun untuk membuat lokomotif, sekarang hanya fokus pada perawatan sarana kereta penumpang, baik KRL ataupun kereta antar kota.